Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore dan jumpa kembali di channel kami Danes Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Di siang setengah sore ini saya ingin membahas tentang toko bahan bangunan. Selama hampir 2 tahun saya menjadi konsultan toko bahan bangunan. Pekerjaan yang baru ini teman-teman, pekerjaan baru dan kategori pekerjaan baru. Katanya Bob Sadino, Om Bob Sadino, kalau ingin melakukan usaha, jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Dan kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah usaha yang lain daripada yang lain. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah saya menjadi yang pertama, menjadi konsultan toko bahan bangunan. Kerjaan yang sebenarnya tidak ada dalam angan-angan, yang tidak ada dalam impian, yang tidak ada dalam benak saya. Saya ini merupakan, kalau saya mengatakan ini merupakan suatu hal yang kebetulan. Yang kedua, ini merupakan pembalasan dari orang-orang yang mau berbagi. Asal mula saya menjadi konsultan toko bahan bangunan itu tidak ada teman-teman. Ingin menjadi konsultan toko bangunan itu nggak ada sebenarnya. Dari awal nggak ada. Cuman karena saya menangani toko itu sudah 10 tahun lebih, terus saya melihat tokonya teman-teman itu banyak yang cara penanganannya itu apa saya mengatakan ya, syukur dadi atau apa adanya. Lah itu saya ingin menjadikan toko itu lebih nyaman, tata letaknya lebih bagus, tata tampilannya lebih apik. Setelah itu cara mengatur keuangan lebih teratur. Saya lakukan sendiri teman-teman, autodidak. Saya tidak belajar dari siapapun, saya hanya belajar dari diri saya sendiri, belajar dari pengalaman-pengalaman saya sendiri. Setelah itu saya coba saya sharingkan kepada teman-teman. Saya sharingkan maksudnya saya membuat video cara membuka toko. Pertama membuka toko itu bagaimana, syaratnya apa saja, tip-tipnya bagaimana. Setelah itu makin lama saya tunjukkan caranya menata toko. Setelah itu cara mengatur manajemen keuangan di toko itu bagaimana supaya nyaman, supaya pikiran kita nggak terlalu fokus di tagihan. Nah, itu awalnya seperti itu teman-teman. Akhirnya banyak yang japri, banyak yang tanya, Pak kok tokonya rapi. Nah, seandainya saya pesen katalog bisa. Awal mulai ya saya tolak, saya ngemasak katalog bikin sendiri saja. Pak tokonya kok banyak lacinya, seandainya pesen laci bisa Pak. Akhirnya makin lama kok makin banyak permintaan. Setelah itu saya layani satu persatu. Ya dengan ilmu seadanya, dengan alat seadanya. Akhirnya makin lama kok makin banyak orang atau teman-teman yang ingin ditata, yang ingin pesan laci, yang ingin pesan display, yang ingin pesan katalog. Nah, dari situ akhirnya saya nggak mau memberikan hal yang saya jual ada nilainya terus syukur dadi, saya nggak mau teman-teman. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk yang menjadi yang baik, makin lama makin baik, seperti itu. Makin lama makin berkembang, akhirnya banyak yang konsultasi lewat japri, lewat kadang-kadang lewat grup.
banyak yang konsultasi, makin banyak yang konsultasi. Sampai pada puncaknya saya disuruh menatakan toko. Ibaratnya saya menjadi konsultan penataan toko. Ada yang dari awal, dari mula ingin membuka toko, Pak, saya seperti tokonya Bapak. Dari awal sudah tersistem, dari awal sudah tertata. Setelah itu 1, 2, 3, 4 sampai berpuluh-puluh. Akhirnya berkembang lagi, Pak, seandainya toko lama bisa ditata, Pak. Saya tidak pernah menolak, teman-teman. Saya tidak pernah menolak pekerjaan atau saya tidak pernah menolak tawaran. Tapi itu tadi, saya analisa dulu, saya pelajari dulu. Setelah itu ada yang toko lama minta di rekondisi, ingin nyaman. Ada yang toko yang baru berjalan minta diperbaiki lagi semua sistemnya, semua tata letaknya, semua manajemen tempatnya, manajemen stoknya. Akhirnya sekarang sudah 2 tahun, saya nggak terasa sudah 2 tahun, mungkin sudah puluhan toko yang saya tangani itu, lebih dari 20 toko. Kalau hitung saya hitung sekarang itu lebih dari 20 toko, ada yang toko baru, ada yang toko yang sudah berjalan. Akhirnya dari toko-toko yang sudah berjalan itu saya bisa menganalisa, saya bisa mengambil kesimpulan. Ternyata toko itu ada 3 kriteria toko bangunan, teman-teman. Dari yang toko itu meskipun belum nyaman banget, tapi seandainya penyakitnya masih ringan. Seperti apa? Seperti toko itu masih berjalan dan laris. Terus stok masih banyak. Cuman biasanya kendalanya itu antara pendapatan dan pengeluaran untuk membayar supplier itu biasanya nggak imbang. Dan manajemen keuangan biasanya kurang rapi. Akhirnya untuk waktu toko itu rame, nyaman-nyaman saja untuk membayar supplier. Tapi begitu tokoku agak berkurang pembelian, agak berkurang pendapatan, biasanya agak pusing. Meskipun stok melimpah, itu stoknya masih banyak. Lah, itu perlu ditata. Ditata bagaimana ya? Ordernya dibatasi dulu. Ordernya itu dikurangi dulu. Yang perlu yang urgent saja kita order. Nah, ya. Setelah itu kalau sudah imbang, kalau sirkulasinya sudah nyaman, itu baru nanti dipertebal lagi ordernya. Keuangan juga seperti itu, keuangan harus jelas. Masuknya dari penjualan itu keluarnya kemana. Terus utang piutang juga harus jelas. Utang saya di supplier itu, supplier A berapa, supplier B berapa, supplier C berapa. Terus waktu tempo pembayarannya kapan, itu harus jelas, teman-teman. Akhirnya kalau memang itu semuanya sudah jelas, urut kacang, supplier waktu pembayaran temponya sudah urut kacang, nanti kita itu lebih nyaman lagi. Apalagi sudah tersistem di mesin kasir. Yang sangat membantu itu mesin kasir, teman-teman. Setelah itu ada lagi toko yang sakitnya itu nggak terlalu parah. Nggak terlalu parah bagaimana maksudnya? Biasanya itu toko itu sudah mulai agak surut, utangnya supplier mulai banyak yang telat, stok mulai menipis. Nah, itu ya harus cepat-cepat diperbaiki, teman-teman. Cepat-cepat diperbaiki. Nah, ditata manajemennya dulu, setelah itu ditata tata letaknya dulu, setelah itu dihitung stoknya. Sampai berapa stok saya sampai saat ini, terus utang saya di supplier sampai berapa. Nah, dihitung, teman-teman, dianalisa. Seandainya persediaannya katakan umpamanya 500 juta, utang kita di supplier itu berapa, mulai A sampai Z itu berapa, kita hitung. Seandainya utangnya tidak lebih dari 50%, itu masih nyaman, insya Allah bisa diperbaiki. Asalkan yaitu tadi, tata letak toko harus dinyamankan lagi, manajemen keuangan sudah dinyamankan semua. Nah, nanti kalau memang sudah mulai sirkulasinya mulai nyaman lagi, itu
apa namanya itu nanti kita bisa belajar dari situ. Oh, ternyata toko itu kalau ditata itu nyaman. Ada lagi tipe yang ketiga, toko itu sudah ibaratnya penyakit itu sudah kronis teman-teman. Kronis itu bagaimana? Penjualan sudah mulai sepi. Kenapa kok sepi? Ya karena stok barang sudah minim. Stok barang banyak yang kosong. Orang membeli. Kadang-kadang kan gini teman-teman, toko saya sepi pak. Sepi karena apa? Ya sepi itu banyak sebabnya tuh. Mungkin terlalu mahal. Atau sepi karena stok kita itu memang nggak ada yang dibeli. Ya itu bukan sepi, kalau saya mengatakan bukan sepi itu teman-teman. Ya memang stoknya sudah ada, nggak ada yang dibeli, terus mau ada transaksi bagaimana? Kalau memang stoknya sudah menipis, utang di supplier menebal, toko mulai sepi, ya itu sudah parah teman-teman. Ibaratnya penyakit itu sudah kronis, komplikasi. Sudah komplikasi. Bisakah Pak itu ditangani? Bisa, bisa. Semua toko, semua apa yang permasalahan di toko bahan bangunan bisa ditangani, asalkan ya itu tadi, namanya penyakit kan perlu obat. Kalau sudah kronis seperti itu, kalau sudah penjualan sudah minim, stok sudah menipis, utang menebal, lah itu obatnya apa? Ya obatnya ya vitamin. Vitamin apa Pak? Ya vitamin D. Apa vitamin D? Vitamin duit. Vitamin dana. Nggak ada lagi teman-teman, nggak ada lagi. Karena apa? Karena toko sudah menipis, persediaan sudah menipis. Supplier nggak mungkin menambah lagi karena utangnya sudah banyak atau utangnya sudah tertunda pembayarannya. Lah itu satu-satunya jalan ya harus ditambah vitamin. Nggak bisa kita tanpa menambah vitamin terus toko kita menjadi sudah bisa menjadi berjalan normal lagi. Karena apa? Karena supplier itu apa namanya, ukurannya itu bukan toko itu besar atau toko itu kecil. Supplier itu ukurannya itu kepada komitmen pembayaran kita. Meskipun toko kita kecil, tapi kalau komitmen pembayaran kita itu tepat waktu, ya pasti dikasih lagi. Tapi kalau sudah telat, ya itu nanti nggak mungkin dikasih barang. Kalau sudah nggak mungkin dikasih barang supplier, mana mungkin kita mendapatkan pendapatan kalau tidak ada barangnya? Karena yang kita jual adalah barang, bukan jasa. Kalau memang kita menjual jasa nggak apa-apa, nggak ada barangnya, tapi kan jasa yang kita jual. Tapi yang kita jual ini adalah barang persediaan. Makin lama kalau sudah makin menipis, barangnya sudah nggak ada. Terus kita biarkan, ya makin lama orang makin apa namanya itu makin wegah untuk datang, makin nggak mungkin orang itu datang karena tanya ini nggak ada, tanya itu nggak ada. Makanya kalau memang bisa mengatur stok teman-teman, meskipun modal itu minim, tapi kalau kita bisa mengatur stok itu jangan sampai kosong, tapi jangan sampai terlalu tebal, dan kita imbangkan mana yang fast moving, mana yang slow moving. Yang slow moving kita kasih barang-barang yang stoknya minim. Yang fast moving stoknya kita tebeli. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau memang sudah kronis nggak bisa lagi. Kalau sudah tokonya sudah sepi, penjualan sudah minimal, pendapatan sudah sedikit, utang sudah menumpuk, itu yang membuat kita biasanya itu gampang menyerah atau gampang putus asa. Padahal asalnya itu yang kita sendiri yang membuat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena keuangannya kurang jelas. Uang toko kembalinya bukan ke toko. Lah itu biasanya seperti itu. Nggak terasa karena uang toko itu besar teman-teman. Besarnya uang toko itu biasanya bukan besar milik kita, miliknya supplier. Nah kalau kita nggak kontrol, kalau kita nggak tahu utang kita, kalau kita nggak tahu utang kita di supplier itu berapa, akhirnya kita belum ditagih nyaman, enak-enak saja tanpa tidak kita bayar. Akhirnya tertunda, akhirnya numpuk teman-teman. Ya, seperti itu. Itu pengalaman yang saya dapatkan dari menangani toko-toko yang bermasalah. Ini alhamdulillah yang saya tangani yang bermasalah itu tidak sampai kronis. Banyak yang tidak sampai kronis, cuman penataan manajemen keuangan saja yang kurang jelas, setelah itu penataan tempat saja yang kurang jelas. Ini banyak toko-toko besar yang penataannya kurang jelas, jadi barang itu numpuk tanpa diketahui pemiliknya. Kenapa? Tempatnya itu hanya rak, setelah itu dus,
barang dimasukkan di dalam dus. Setelah itu dusnya nggak bisa dilihat dari luar, nggak tahu barang itu apa isinya. Akhirnya ada sales lagi ngambil lagi, ada sales lagi ngambil lagi. Akhirnya barang yang nggak ada yang dibutuhkan, nggak ada stoknya, tapi yang tidak dibutuhkan stoknya terlalu melimpah. Tuh ini insya Allah berapa 3 toko yang saya tangani seperti itu. Akhirnya sekarang mulai kelihatan, dan dia sendiri pemiliknya kadang-kadang kaget teman-teman. Kagetnya itu ternyata saya punya barang seperti ini. Yang kemarin itu orang tanya itu tidak, dikatakan tidak ada, padahal dia sendiri yang kulak. Banyak yang kaget seperti itu. Yang 2 yang di Lamongan itu, yang kemarin itu yang saya upload, yang di Tekong itu juga seperti itu. Waktu saya tanya itu stoknya berapa, ya nggak ada 1 M bang. Ternyata begitu dihitung, bener-bener dihitung, ya di atas 3 M. Ini juga yang ada di Pajiran itu seperti itu. Jadi menata barangnya itu kalau memang perkiraan saya sudah di atas 700 juta. Tapi dia sendiri nggak merasa, pendapatan sehari kadang-kadang dapat 400, 300. Nah itu nanti kalau memang sudah ditata, insya Allah bisa kembali nyaman. Bukan kembali laris, kembali nyaman. Makin lama makin nyaman, insya Allah makin lama pembeli juga nyaman. Kalau pembeli nyaman pasti kembali, pembeli nyaman pasti kembali. Lah itu nanti itu wasilah kita menjadi toko itu kembali normal. Sekedar untuk ikhtiar saja teman-teman, sekedar untuk ikhtiar. Kalau toko itu ditata dengan bagus, ditata dengan rapi, keuangan ditata dengan rapi, itu sama dengan ikhtiar kita untuk menyamankan diri. Ini banyak ini yang mulai japri toko-toko yang sudah berjalan, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Setelah saya mengupload toko yang ada di Lamongan itu, yang tadinya amburadul, hari ketiga sudah mulai kelihatan pangling, sudah kelihatan berubah. Itu banyak yang menjapri saya, bah seandainya toko saya berarti bisa. Lah ini insya Allah besok saya ke 2 tempat. Hari Sabtu, hari Minggu besok saya ke 2 tempat di Jawa Tengah, di Sukoharjo sama Sragen. Insya Allah saya datang ke sana, kita lihat, kita survei, setelah itu coba kita kita bantu untuk ditata ulang supaya nggak pusing. Katanya pemiliknya pusing karena apa? Nggak tahu harganya, nggak tahu tempatnya. Padahal ya toko-tokonya sendiri. Insya Allah minggu depan sudah ada lagi jadwal ke Malang, Turen Malang, ada jadwal Turen Malang. Insya Allah teman-teman yang tempatnya Malang bisa saya kunjungi bersamaan, karena saya sekarang kalau berkunjung ke salah satu tempat itu biasanya itu ada bersamaan. Kayak Lamongan kemarin 2 tempat, yang satu survei, yang satu pekerjaan. Ini Sragen juga 2 tempat survei saja. Mungkin Malang besok ada teman-teman yang rumahnya Malang atau tokonya di Malang ingin dikunjungi atau ingin survei, di advice apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, apa yang perlu dikurangi. Nah, insya Allah saya mampir teman-teman. Minggu depan saya ke Turen Malang. Monggo yang ingin dikunjungi, barangkali kepingin sedikit nasihat dari saya, sedikit nasihat. Kayak kemarin itu di Lamongan saya itu sudah sore, akhirnya diseret ke tokonya Mas siapa nih namanya Soma Nuril, Mas Nuril. Saya diseret, saya dijanjikan dibelikan sate, dibelikan apa. Akhirnya saya terpaksa mau, akhirnya sampai malam baru pulang. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan rata-rata teman-teman mengatakan penjualannya agak menurun. Alhamdulillah saya penjualan juga menurun, tapi profit tidak menurun. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya teman-teman. Penjualan menurun, omset menurun, tapi profit saya masih bertahan. Profit saya masih lebih dari cukup, dan tetap saya syukuri untuk menggaji karyawan dan untuk kebutuhan saya dan kebutuhan anak-anak saya. Alhamdulillah ya. Kalau memang teman-teman ingin tahu tipsnya bagaimana, ya mungkin kalau di sini nanti dijelaskan juga terlalu bertele-tele. Dan belum tentu semuanya percaya. Omset turun, profit tidak turun. Bagaimana caranya? Ikuti saya yang berkunjung, itu pasti saya tunjukkan. Kenapa kok profitnya
bertahan meskipun omsetnya turun. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.